Selamat malam sahabat auditor, kembali lagi bersama saya Khairul Ismam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai audit pada siklus pembelian dan pembayaran, terus pendanaan dan pengembalian, serta audit pada siklus kas dan setara kas dan instrumen keuangan. Pada siklus pembelian dan pembayaran, akun-akun yang terkait yaitu adalah akun kas, inbank, utang usaha atau utang dagang, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, persediaan barang dagang atau persediaan bahan baku, terus beban dibayar di muka, tergantung pada perhitungan perpektual ataupun periodik. Kalau menggunakan akun perpektual, yaitu pencatatan pembelian dicatat sebagai persediaan barang dagang, sedangkan pada periodik pencatatan pembelian pada akun pembelian. Lalu yang kedua adalah bagaimana proses pencatatannya, jurnalnya, lalu dokumen-dokumen apa saja yang terkait dengan siklus pembelian dan pendanaan. Untuk pembelian itu ada yang namanya pembayaran dan ada yang namanya pengeluaran pembelian dan ada yang namanya pengeluaran kas. Kalau untuk pembelian, akun-akun itu adanya di sebelah debit, yaitu pembelian barang dagang, persediaan barang dagang, pembayaran dibayar di muka, lalu ada PPE, aset-aset lainnya. Sedangkan untuk pengeluaran kas, yaitu adanya di sebelah kredit, yaitu akun lawannya yaitu cash in bank, hutang dagang, dan potongan pembelian. Seperti itu. Untuk pemrosesan pada pembelian yaitu pertama-tama kita akan menerima permintaan pembelian, lalu dilanjutkan dengan pesanan pembelian, lalu ada namanya penerimaan barang dagang, faktur dari supplier. Kemudian apabila barangnya tidak sesuai maka akan adanya retur pembelian. Untuk dokumen-dokumen yang terkait antara lain memo debit, bukti pesanan pembelian, faktur atau invoice pembelian, kemudian cek perjalanan, lalu memo debit untuk adanya retur, buku pembantu hutang, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan lain-lain. Untuk pembayaran kas, prosesnya itu kita akan mencatat menerima barang dan mencatat pengakuan hutang. Untuk dokumen-dokumen yang terkait sama seperti yang di pembayaran, sama seperti dengan pembelian, yaitu adanya cek dalam perjalanan, kemudian bukti penerimaan barang, faktur dari supplier. Itu. Soal yang ketiga yaitu bagaimana melakukan pengendalian pada siklus pembelian dan pembayaran. Pertama yaitu adanya pengendalian dokumen, dua pengendalian manajemen,
3 dan 4 ada pengendalian akses. Ini pengendalian kompeten. Pengendalian dokumen yaitu harus adanya otorisasi pada pihak-pihak yang berwenang ya. Seperti misalnya kalau ada pembelian barang itu harus disetujui oleh manajer pergudangan atau pihak-pihak yang terkait. Sedangkan untuk pengendalian manajemen yaitu harus adanya pemisahan tugas, di mana bagian yang mengeluarkan cek pembayaran, bagian yang menerima barang, dengan bagian yang mencatat di akuntansi harus dipisahkan agar tidak terjadinya fraud atau kecurangan. Lalu untuk pengendalian kompeten yaitu dilakukan agar sumber daya yang dimiliki atau perusahaan itu bekerja sesuai dengan kemampuannya, tidak terjadinya kesalahan pencatatan. Untuk pengendalian akses seperti pembuatan password atau kunci gudang atau kas berangkas itu harus dibuat agar tidak setiap orang atau pihak yang tidak berkepentingan bisa melakukan kecurangan. Lalu ada tes substantif test of control atau tes atas pengendalian. TOC itu tujuannya hanya asersi laporan keuangan. Yaitu CFAP, completeness, existence, valuation, accuracy, dan presence. Tujuannya seperti itu. Bagaimana melakukan prosedur auditnya? Untuk test of control, completeness yaitu melakukan namanya tracking. Tracking itu dimulai dari dokumen ke laporan keuangan. Seperti itu ya. Misalnya contohnya itu prosedur auditnya melihat invoice atau faktur, kemudian kita dilihat di buku besar apakah angkanya itu sudah dicatat, lalu ke neraca lajur, kemudian ke laporan keuangan, atau harus komplit ya, melihat kelengkapan memo atau memo pembelian, memo pencatat penerimaan barang, dan memo-memo voucher lainnya. Itu kita lihat apakah ada yang lengkap atau tidak. Kalau banyak yang lengkap berarti patut dicurigakan. Untuk eksisten yaitu keberadaan, berarti kita melihat dari dokumen yang terkait, apakah dokumen tersebut itu ada atau jangan-jangan hanya pembelian fiktif, hanya dicatat di laporan keuangan tetapi dokumennya tidak ada. Kalau ini kita melakukan namanya vouching. Vouching itu kebalikannya dari laporan keuangan ke dokumen. Lihat angka-angkanya pada laporan keuangan.
angka sebesar ini apakah dokumennya ada atau lengkap, seperti itu. Untuk valuation artinya penilaian atau kita melihat adanya cut off, yaitu kita lihat tanggal penerimaan barang dengan tanggal pencatatan itu harus sesuai. Jangan-jangan barang yang belum diterima tetapi sudah dicatat pada laporan keuangan. Untuk accuracy, ketepatan itu membandingkan antara nilai invoice pada ini ya, nilai invoice pada jurnal atau jurnal pembelian. Jangan-jangan angkanya itu tidak sama antara di jurnal dengan faktur. Present itu artinya pengungkapan atau penyajian. Itu membandingkan antara nilai di jurnal dengan buku besar, apakah ada perbedaan atau tidak. Untuk selanjutnya melihat dari cut off akun, atau apakah akunnya sudah diklasifikasikan dengan benar. Jangan-jangan pembelian ini dicatat pada hutang atau salah, tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Untuk test of transaction itu melihat dari transaksinya. Itu contohnya kalau tujuannya pun sama, check up, tapi untuk prosedur auditnya berbeda, seperti itu. Kalau misalnya TOC-nya itu kurang baik atau pengendaliannya buruk, maka test of transaction-nya ini akan tinggi. Balikannya kalau TOC-nya bagus, test of transaction-nya itu kecil, gitu. Untuk test of transaction itu kita melihat dari nilai transaksinya. Misalnya kalau completeness itu melihat existence dulu ya. Contohnya itu kita melihat pembelian, misalnya aktif tetap, apakah dokumennya ada, sedangkan kita bukti fisiknya pun harus kita lihat apakah mobilnya itu ada. Jangan-jangan hanya dokumennya saja, tapi aktifannya itu tidak dimiliki oleh perusahaan, atau jangan-jangan itu penyalahgunaan aset, penyelewengan aset. Lalu untuk completeness, lihat total dari transaksinya ya. Kita lihat untuk nomor memo dan lain-lainnya. Di sini juga kita melihat otorisasinya ya, ataupun apakah sudah ditandatanganin oleh manajer, para direktur ataupun para seniornya, apakah dokumennya itu lengkap sehingga angkanya itu mencerminkan pada laporan keuangan. Valuation transaksinya itu di cut off, apakah tanggalnya sudah masuk di dalam periode akuntansi. Jangan-jangan transaksi yang ada itu sudah lama transaksi terjadi tahun sebelumnya tapi dicatat di tahun ini, atau transaksinya masih terjadi di periode berikutnya tetapi sudah dicatat. Accuracy yaitu membandingkan nilai dari
nilai dari transaksi faktur dengan yang dibukukan. Untuk present tense transaksinya pembeliannya itu penyajian seperti akun-akunnya apakah sudah benar disajikan atau jangan pembelian misalnya aktiva tetap tapi ditaruh di aktiva lancar atau di inventory atau perlengkapan. Kemudian apakah summation and posting itu membandingkan nilai dari jurnal dengan buku besar harus sama ya. Lalu test detail of balance, melihat dari angkanya ya atau saldonya ya. Contohnya itu melihat dari ini ya, pembandingan perkalian ke atas dan ke bawah. Saya membeli bangku 2 harga 10.000. Kita lihat kalau 2 kali 10.000 20.000. Lalu ada kursi 2 dikali 5.000 yaitu 10.000. Kalau jumlahnya harusnya 20.000, jangan sampai ada kesalahan pencatatan dari saldonya. Kemudian kita ops balance ya sama seperti tadi. Kalau completeness itu tracking ya dari dokumen ke laporan keuangan, kalau eksisten dari forcing ke laporan keuangan. Contoh itu sudah ya seperti itu ya, melihat penilaian melihat saldonya pada dokumen ke valuation catatan ya hampir sama ya dengan, tapi ini terhadap saldonya itu mengkonfirmasi ke pihak supplier atau itu melihat apakah nilai dari pembeliannya itu ada ataukah hanya penjualan palsu. Kemudian apakah nilainya wajar ataukah jangan-jangan pembelian itu digelembungkan atau di markup angkanya. Apakah pembelian di tanggal itu sudah sesuai dengan periodenya, korelasi ketepatan, melihat dari invoice dengan jurnal yang dibukukan. Untuk ini penyajian membandingkan dengan jurnal dengan buku besar, apakah ada kesalahan pencatatan, apakah saldonya dimasukkan di jurnal lain. Kemudian tes analytical procedure, yaitu membandingkan atau rasio-rasio ya. Contohnya itu kita melihat membandingkan saldo hutang dari setiap hutang dari supplier dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, seperti itu. Untuk melihat dari eksisten keberadaannya.
rasio, atau lalu membandingkan nilai dari pembelian akun yang terkait pembelian dengan tahun sebelumnya untuk accuracy. Kemudian melihat dari membandingkan dengan piutang dengan saldo piutang dengan piutang lancar, atau melihat membandingkan piutang tahun ini dengan tahun sebelumnya, melihat dari asersi dari existence, apakah ada kesalahan catat yang tidak tercatat, itu existence. Lalu untuk siklus selanjutnya itu siklus pendanaan dan pembayaran ya, akun yang terkait. Itu pendanaan dan pembayaran itu ada dua, yang pertama itu dari pihak bank atau pihak ketiga, dan pendanaan dari para investor. Akun-akun yang terkait yaitu dari obligasi, saham, utang jangka panjang, beban bunga, kemudian cash, pembayaran kembali, dividen dan lain-lain. Untuk jurnalnya pada saat mengambil hutang itu cash, pada hutang jangka panjang pembayarannya itu pada hutang jangka panjang, beban bunga, dan cash. Dokumen-dokumen yang terkait yaitu seperti formulir pengeluaran peluncuran saham, formulir dari manajer keuangan untuk meminjam uang. Lalu untuk pengendaliannya yaitu pertama melihat pemisahan tugas dari awal tadi, agar kemudian otorisasi pencatatan tanda tangannya dari para pihak manajer, kemudian kompeten yaitu kemampuannya, kemudian akses agar tidak terjadi penyelewengan. Untuk test of kontrolnya yaitu sama yang seperti tadi videonya, itu asersi laporan keuangan. Untuk prosedur auditnya yaitu test of control, pengendali